Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Agung Sarip Nur Hidayat dalam mata pelajaran Teknik Pengolahan Audio dan Video. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengenalan kamera. Nah, secara umum kamera ada tiga jenis. Yang pertama itu ada kamera fotografi atau still fotografi. Nah, kamera ini adalah kamera yang menghasilkan satu frame gambar diam. Yang selanjutnya adalah kamera film atau cinema fotografi. Kamera yang mampu menghasilkan lebih banyak frame dalam sekali pengambilan gambar, sehingga hasil dari kamera ini bisa disebut gambar bergerak atau still motion. Kamera ini masih menggunakan seluloid sebagai tempat penyimpanan gambarnya. Nah, selanjutnya adalah kamera video atau kamera digital. Nah, kamera yang satu ini sama seperti kamera film, bisa menghasilkan gambar bergerak. Namun, yang membedakan adalah penyimpanannya. Kamera ini sudah memakai penyimpanan berupa kaset atau memori digital. Nah, ini ada hal-hal yang harus dipertimbangkan saat memilih jenis kamera. Nah, jika kita akan melakukan proses pengambilan gambar, kita harus memilih dulu kameranya yang tepat ya. Yaitu efektivitasnya juga harus dipertimbangkan gitu kan. Jika kita mau mengambil misalkan nih mau ngambil berita nih, cari berita, kita harus mengejar narasumber. Nah, berarti kita harus memakai kamera yang lebih simple agar lebih efektif kan jalannya, larinya gitu kan. Terus lebih yang lebih otomatis juga dalam pengambilan gambarnya. Nah, selanjutnya adalah format rekaman. Format rekaman itu juga penting karena itu berhubungan dengan kecepatan kita dalam mentransfer data, juga dalam nanti dimasukin ke proses editingnya. Apakah aplikasi yang kita buat editing itu cocok atau tidak gitu kan. Jika cocok, ya nggak apa-apa pakai kamera tersebut. Tapi jika tidak cocok, kita harus mengkonvertnya dulu. Jadi prosesnya akan lebih lama. Nah, selanjutnya adalah resolusi. Resolusi maksudnya ini adalah resolusi itu adalah kualitas gambar. Jadi semakin besar resolusinya, semakin bagus juga kualitasnya. Nah, contohnya gini deh. Jika kita mengambil gambar dengan HP, HP ini kualitasnya rendah. Misalkan di bawah 360 kualitasnya. Nah, sementara kita mau putar di layar yang ukurannya lebih besar, 4K gitu misalkan di bioskop. Nanti gambar itu akan pecah. Jadi tidak enak untuk ditontonnya. Nah, selanjutnya adalah frame rate. Frame rate ini adalah kecepatan mengambil gambarnya. Semakin cepat atau semakin banyak gambar yang diambil gitu kan, semakin banyak frame per secondnya, itu akan semakin bagus. Nah, ini akan kelihatan jika nanti sebuah video itu di slow motion, bukan dipelankan. Nanti akan pergerakannya akan apakah akan patah-patah atau tetap normal. Frame-framenya itu akan kelihatan di saat nanti di editingnya. Nah, selanjutnya adalah hal yang harus dilakukan saat akan menggunakan kamera. Nah, di sini kita harus memastikan apakah lensa baterai
media penyimpannya terpasang. Terus lensa apakah berjalan dengan baik, terus baterainya juga apakah penuh, itu harus dipertimbangkan juga. Terus memorinya juga dilihat. Nah, terus siapkan kamera. Ini maksudnya adalah kita harus menyiapkan kamera itu disetting dulu. Settingannya yang benar buat sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, terus yang tiga adalah pastikan kembali semua settingan sesuai dengan keperluan kita. Jadi cek and recheck aja. Itu sesuai apa enggak dengan keperluan kita. Nah, selanjutnya apa aja yang harus dicek nih? Nah, diuji coba. Nah, white balance-nya. White balance itu dicoba dulu. Dilihat dulu cocok apa enggak buat settingan kita misalkan esok hari gitu kan di lapangan. Misalkan besok hari di lapangan white balance-nya itu memakai, berarti kalau misalnya pakai tenaga cahaya matahari itu pakai daylight misalkan kayak gitu. Terus kalau misalkan di dalam ruangan terus lightingnya pakai neon, itu ada neon ininya. Terus atau pakai lampu yang hangat gitu kan, tungsten. Itu ada macam-macam white balance-nya kayak gitu. Nanti akan dibahas di selanjutnya. Terus kemudian adalah fokus kamera itu bagus apa enggak gitu kan, atau apakah ada autofokusnya atau tidak, itu juga harus dilihat, dicek dulu. Jangan-jangan autofokusnya mati, kita harus manual terus sementara gambar yang harus diambil itu eh, istilahnya rusuh gitu kan. Jadi harus memakai kamera yang autofokus biar langsung fokus secara otomatis. Nah, selanjutnya adalah zoom. Zoomnya itu harus dicek dulu apakah halus, apakah eh, tidak keset gitu kan. Itu akan mempengaruhi pada saat pengambilan gambar juga. Nah, terus mikrofonnya itu dicek juga hidup apa enggak. Nah, jika hidup bisa memakai mikrofon bawaan yang ada di kamera. Jika tidak, kita bisa antisipasi dengan meminjam atau mencari alat perekam lainnya, mikrofon lainnya gitu kan, yang bawa yang tambahan. Nah, ini adalah aksesoris tambahannya untuk kamera, yaitu adalah tripod, lampu, reflektor, mikrofon, dan earphone. Yang kayak gimana bentuknya, yang seperti ini nih. Nah, ini tripod. Ini reflektor buat memantulkan cahaya, ada berbagai macam jenisnya. Terus ini ada earphone, ini clip on. Nah, ini jenisnya mic juga, sama ini mic juga, mic jenisnya shotgun. Nah, ini ada lampu untuk pencahayaannya, ini jenisnya tungsten, lampunya kuning. Nah, tadi di awal kita ini gambar-gambar kamera foto nih seperti ini. Nah, ini kamera film. Nah, yang ini tiga nih kamera digital atau kamera video. Format videonya itu udah memakai memorinya, udah memakai DV gitu kan, atau memory card. Biasanya seperti itu yang kamera digital ini. Nah, mungkin untuk video pertama sekarang ini cukup sekian dulu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe dan di like, di komen juga kalau ada yang belum paham. Bisa di kolom komentar ditulis ya pertanyaannya. Nah, nanti juga jangan lupa Instagramnya di follow, terus Facebooknya juga diikuti, SMK Bakti Karya Parigi. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, selamat belajar.